Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Budaya. Saya berasal dari 2021 dan hari ini saya akan menjelaskan tentang dampak perubahan sosial. Jadi yang pertama ialah di sini ada dampak positif. Dampak positif pertama di sini ialah ada beberapa dampak positif perubahan sosial yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Dampak positif yang pertama adalah munculnya nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Contohnya ialah adalah munculnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang membahas tentang perdagangan manusia. Jadi perdagangan manusia itu sendiri itu sudah mulai marak akhir-akhir ini, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ada di negara lain. Terus contohnya ialah sebagai di sini yang nomor 1. Baru di sini berisikan tentang daftar undang-undang yang terjadi. Baru selanjutnya adalah dampak positif yang kedua, berkembangnya lembaga-lembaga sosial baru yang merupakan penerapan diferensiasi struktural. Lembaga-lembaga sosial ini memungkinkan anggota masyarakat untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan yang semakin kompleks. Salah satu contohnya mungkin banyaknya pengalihan fungsi pendidikan usia dini. Fungsi pendidikan usia dini pada awalnya merupakan tanggung jawab masing-masing keluarga. Akan tetapi seiring dengan perkembangannya mulai muncul tuh banyak institusi pendidikan yang berfokus pada pendidikan anak usia dini atau biasa disebut dengan PAUD. Berikut ini adalah contohnya foto dari pendidikan PAUD. Baru dampak positif yang ketiga ialah pesatnya perkembangan teknologi. Jadi seperti yang kita tahu bahwa teknologi itu semakin besar dan menjalar ke seluruh dunia, salah satunya Indonesia. Teknologi juga merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan sehari-hari pada saat ini. Siapa sih yang nggak bisa hidup tanpa teknologi pada saat ini? Melalui teknologi, masyarakat tidak hanya bisa mengakses informasi, tetapi juga bisa saling memberikan informasi. Baru contohnya ialah ini, berbagai macam teknologi. Baru kita lanjut ke dampak negatifnya. Jadi dampak negatifnya di sini ialah yang pertama disebut dengan disorganisasi sosial, atau konsep disorganisasi sosial ini merupakan proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Sebagai contohnya, di era sosial media saat ini, masyarakat cenderung beralih kepada sikap individualisme atau biasanya disebut dengan mementingkan diri sendiri dan kurang memperhatikan lingkungan sosial atau lingkungan hidup di sekitarnya. Terus kalian jangan sampai seperti itu ya. Contohnya adalah sebagai di sini, keluarganya sibuk main HP, anaknya tak diurus, dan terjadilah hal yang tidak diinginkan. Baru selanjutnya adalah dampak negatif yang kedua, atau biasa disebut dengan cultural shock, atau yang biasa disebut dengan guncangan budaya. Yang dimaksud dengan cultural shock ini adalah kondisi ketika masyarakat mengalami kaget atau karena belum terbiasa atau belum siap menerima perubahan. Perubahan yang dimaksud di sini adalah perubahan yang disebabkan akibat adanya unsur-unsur kebudayaan asing yang mulai masuk dan bersifat berbeda dengan kebudayaan kita sendiri. Baru dampak terburuk dari cultural shock ini adalah ketertinggalan kondisi dan bisa mungkin menyebabkan terjadinya masalah sosial. Di sini adalah contohnya, masyarakat masih shock, masih bingung dan bertanda tanya di sini akibat dampak negatif dari cultural shock. Baru selanjutnya adalah cultural lag atau culture lag, kesenjangan budaya. Jadi di sini adalah kesenjangan budaya merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan akibat terjadinya perubahan serta pergeseran kebudayaan. Jadi cultural lag ini juga dapat terjadi jika terjadi perbedaan taraf kemajuan antara berbagai daerah dalam suatu kebudayaan. Baru mungkin sebagai contoh dari cultural lag ini antara lain adalah keberadaan bus khusus yang sebenarnya ditujukan untuk mengurai masalah kemacetan di ibu kota. Namun banyak oknum-oknum yang
eh, bermasalah, justru menambah kemacetan. Hal ini disebabkan karena banyak kendaraan bermotor yang menerobos masuk ke jalur khusus bus tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembaharuan transportasi publik yang berada di ibu kota ini tidak bisa diimbangi dengan kesadaran bertransportasi dan tentu juga disiplin berlalu lintas. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.